Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, santri putra dan santri putri, kali ini kita akan melanjutkan kitab Ghoyah wa Taqrib, ya. Dan sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan umul kitab, ya. Kita khususkan kepada al-mu'alif pengarang kitab. Mudah-mudahan pada hari ini kita kajian mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan dibuka kitabnya. Disimak. Untuk materi kali ini kita melanjutkan yang kemarin kita membahas tentang juludul maitati, yaitu kulit bangkai. Nah, kita melanjutkan faslun wala yajuzu istimali, ya. Qala al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah fasal. Wala yajuzu, dan tidak boleh istimalu, menggunakan awani zahabi, wadah emas, wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu, dan boleh istimalu, menggunakan khairihima, selain emas dan perak, minal awani, untuk wadah. Nah, pada pasal ini menerangkan tentang dilarangnya atau tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, mengapa? Jadi adanya emas dan perak itu tidak boleh digunakan untuk wadah, semisal digunakan buat minum, digunakan buat makan, seperti itu, ya. Nah, jadi semisal kok anak-anakku dapat undangan atau semisal ada walimah. Nah, walimahan itu kan wajib buat didatangi, ya. Nah, pada kesempatan itu silakan kalian, semisal terdapat kok wadah yang ada emasnya, wadah emas. Nah, di atasnya semisal ada kurma, ya. Maka agar kalian, anak-anakku, tetap bisa makan, ya, tetap bisa makan dan menghormati orang yang mengundang, ya. Maka caranya, dari wadah itu, dari wadah yang terbuat dari emas itu, misal di depannya ada tisu, gitu, ya. Di depannya itu ada tisu, maka dari wadah yang terbuat dari emas itu dialihkan pada tisu. Jadi yang terdapat dari wadah kurma itu dikosongkan. Nah, kurmanya dipindahkan pada tisu sehingga kalian, anakku, tetap bisa memakan. Nah, jika kok makannya tetap pada wadah yang terdapat dalam emas itu, maka hukumnya haram. Meskipun pada dasarnya kurmanya itu yang buat sesajian, ya, yang buat jamuan, itu hukumnya halal untuk dimakan. Tapi jika kok diambilnya dari tempat yang terbuat dari emas itu, maka hukumnya haram. Beda ketika yang diambil, ya, mengambil dulu kemudian ditaruh pada wadah lain, maka makannya, ketika memakan kurma tersebut, hukumnya halal, seperti itu, ya. Jadi dipindahkan dulu, wadahnya itu tidak terbuat dari emasnya, dipindahkan ke wadah lain dulu, seperti itu, ya. Itu cara lainnya. Semisal adanya di situ cuman ada tisu atau mungkin ada wadah lain, bisa menggunakan wadah lain. Nah,
Jadi larangan adanya menggunakan wadah dari emas ataupun perak itu memang dilarang oleh Rasulullah ya. Karena pada dasarnya adanya wadah emas atau perak itu digunakan untuk mereka orang kafir ya di dunia. Digunakan oleh orang kafir itu di dunia. Sedangkan kita orang yang beriman akan menggunakannya nanti di akhirat. Seperti itu ya. Wa yajuzu dan boleh isti'malu menggunakan khairihima selain dhahab wal fiddah yaitu emas dan perak minal awani untuk wadah. Jadi ketika akan menggunakan maka dikhususkan atau dicari wadah yang tidak terbuat dari emas dan perak. Jangan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Seperti itu ya. Faslun wasiwaku mustahabun. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi cukup sekian kajian pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan anak-anakku kelas 11 ya. Jika kalian memang udah merasa bosan, merasa kurang semangat ketika kajian ya, kalian ingatlah orang tua kalian yang di rumah ya. Mereka membiayai kalian, membiayai anak-anakku semua untuk sekolah dan untuk kajian ya. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Jadi semua kajian, semua ilmu agama, terus ilmu sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari pondok, silakan diikuti semua. Kita tidak tahu ilmu dari siapa, ilmu dari mana yang akan bermanfaat. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan ya. Itu salah satu makalah dari Imam Syafi'i. Mungkin cukup sekian kajian pada hari ini ya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.